Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas statistik sosial yang diampu oleh Bapak Abu Hurairah. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Adinda Barini akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Lampung. Saya adalah Modia Alfira. Saya akan menjelaskan jurnal tentang pengaruh komunikasi bisnis terhadap kepuasan konsumen pada Pondok Servis Handphone Makassar, Ponsel Kota Palopo. Saya Fazratul Fitri akan membahas jurnal tentang pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Haji Kala Toyota Cabang Parepare. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Lampung. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Lampung. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif, sebab pendekatan yang digunakan untuk usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, kesimpulan data, sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumusan, dan kepastian numerik. Berdasarkan survei awal tentang kinerja karyawan yang ditemukan masih kurang maksimal. Hal itu ditandai dengan adanya sebagian karyawan yang kurang mampu memprediksi resiko yang terjadi di unit safety, risk, dan quality control. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai peranannya dalam instansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada motivasi, dan yang ketiga ada lingkungan kerja. Pimpinan bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan seakurat mungkin mengkomunikasikan penilaian kepada bawahannya. Pengaruh komunikasi terhadap kinerja. Variabel komunikasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kerja. Komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian pesan untuk membangun hubungan satu dengan yang lain, di mana komunikasi tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja, tetapi juga dalam organisasi atau perusahaan. Sementara itu ditemukan fenomena bahwa hubungan komunikasi belum terjalin dengan baik, sehingga karyawan masih merasa canggung dalam menyampaikan gagasannya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel komunikasi terhadap kinerja karyawan PT Angkasa Pura II, Kantor Cabang Lampung. Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Haji Kala Toyota Cabang Parepare. Komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun non-verbal antara pengirim maupun penerima pesan untuk mengubah tingkah laku. Pengertian komunikasi organisasi dalam setiap perusahaan memerlukan komunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga pola komunikasi yang digunakan harus baik agar tidak terjadi gangguan. Pola komunikasi organisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penyampaian komunikasi dari seseorang pemimpin kepada karyawannya. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan sebenarnya merupakan keadaan yang sifatnya subjektif, yang merupakan hasil kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang diterima pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan yang diharapkan, diinginkan, dan dipikirkan sebagai hal yang pantas atau berhak atasnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu kesempatan untuk maju, yang kedua keamanan kerja, yang ketiga gaji, keempat manajemen kerja, yang kelima ada kondisi kerja, keenam yaitu pengawas atau supervisi, yang ketujuh faktor intrinsik dari pekerjaan, yang kedelapan yaitu komunikasi, yang sembilan aspek sosial dalam pekerjaan, dan yang terakhir yang 10 yaitu fasilitas. Kesimpulannya, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja.
Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden mengenai instrumen yang diberikan dan hasil uji T yang telah dilakukan. Sebagian besar setuju bahwa komunikasi organisasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, sehingga karyawan lebih mudah dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Pengaruh komunikasi bisnis terhadap kepuasan konsumen pada Pondok Servis Handphone Makassar, Ponsel Kota Palopo. Nah, di Indonesia, bisnis sudah sangat menjamur dan bahkan sudah berkembang begitu pesat. Menghadapi kondisi persaingan yang semakin ketat ini, maka perusahaan Pondok Servis Makassar Ponsel harus dapat menerapkan strategi-strategi yang baru agar tujuan dari sebuah perusahaan tercapai. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada Pondok Servis Makassar Ponsel merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang berkompeten dan fokus dengan selalu membuat para pelanggan merasa terpuaskan dengan komunikasi efektif yang diberikan oleh Pondok Servis Makassar Ponsel. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan yang ada di dalam perusahaan ini, yaitu komunikasi di dalam perusahaan, belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada hambatan di dalam penyampaian suatu informasi dari direktur kepada karyawan dan satunya adalah pada bagian produksi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi langsung pada lokasi penelitian. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Pondok Servis Makassar Ponsel. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang konsumen. Nah, kesimpulannya, berdasarkan kriteria penguji uji T, maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel komunikasi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Makassar Ponsel Kota Palopo. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.